Istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati akhirnya muncul ke publik pada Minggu 7 Agustus saat menjenguk suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Putri yang hadir bersama anak sulung dan kuasa hukumnya sempat memberikan keterangan kepada wartawan meski dengan terbata. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Namun kemunculan Putri di Makobrimob menimbulkan pertanyaan netizen. Banyak yang berpendapat penampilan Putri saat itu lebih mirip dengan pengacaranya Sarmauli Simangunsong. Karena Putri nampak berbeda dari foto-foto yang beredar di masyarakat. Informasi simpang siur ini viral di media sosial. Sejumlah unggahan di media sosial membandingkan sosok Putri Chandrawati dengan pengacaranya. Salah satu unggahan akun @ray_inews bahkan menduga Putri digantikan oleh pengacaranya saat muncul di Makobrimob. Lalu, benarkah Putri Chandrawati yang hadir ke Makobrimob malam itu adalah pengacaranya? Yang jelas, publik kini menantikan akhir perjalanan kasus ini. Ya pemirsa, masih bergabung bersama kami pakar gestur dan mikroekspresi Ibu Monika Kumalasari. Nah Bu, yang juga menjadi sorotan publik saat ini dan menarik untuk kita bahas, bagaimana Anda membaca mikroekspresi Putri Chandrawati saat mengunjungi Makobrimob beberapa waktu lalu? Ya oke. Jadi kita tanggapi dulu mengenai kegaduhan netizen, benarkah itu Ibu Putri atau pengacaranya? Ya, saya sempat mengklarifikasi pada penyidik atau stakeholders ya dalam proses penyidikan itu, ternyata beliau juga mengatakan bahwa itu persis seperti yang terlihat di TV. Oke, jadi kita anggap bahwa yang muncul di TV benar-benar adalah Ibu Putri gitu ya. Nah, memang sekilas ya ini mirip ya. Dan karena Ibu Putri terlindungi lagi dengan masker, maka kita hanya bisa menganalisa upper face-nya ya. Bagian mata ya? Iya, bagian mata dan terutama di alis karena yang paling terlihat sekali dari alis. Nah, di situ mikro ekspresi yang saya dapatkan adalah ada kesedihan, ada ketakutan ya. Nah, karena di wajah itu hanya terbatas sekali yang bisa diamati, maka kita bisa mengamati hal-hal lain seperti dari suara yang terbata-bata, dari body language juga kita lihat dari ketika orang tuh takut dan tegang, ini naik ya. Kalau santai pasti akan turun seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa ngelihat lagi dari verbal style yang digunakan ya. Saya ikhlas memaafkan suami saya dan saya masih kami. Mencintai suami saya. Saya masih mencintai suami saya. Terus beliau juga menyebutkan kami. Nah ya, kami dan keluarga alami gitu ya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan konteks secara keseluruhan gitu. Siapa pelakunya? Beliau mengatakan kami. Gitu ya. Kemudian nah itu tadi ekspresi-ekspresi yang bisa kita dapatkan, dan juga kalau kita melihat dari verbal style atau kata-kata yang digunakan ya, itu memang mencerminkan ini mengenai rasa ya, mengenai rasa. Jadi saya dan anak-anak masih mencintai. Nah, ini menimbulkan juga netizen pun udah bisa menilai ya, bahwa di dalam hal ini menyangkut dengan rasa dan juga mungkin dengan relasi di antara keduanya. Baik, ini menarik Mbak Monika, tapi sayang waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi telah bergabung bersama kami di iNewsroom.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polri didesak untuk menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka di kasus kematian Brigadir Joshua. Menurut pengacara Joshua, Putri diduga menghalangi proses penyidikan termasuk upaya menyuap LPSK. Pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, meminta Polri untuk segera menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, istri Sambo diduga telah terlibat dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Sebab, menurut Kamarudin, Putri Chandrawati diduga telah berusaha untuk menghalangi proses penyidikan, termasuk dugaan upaya untuk menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau perbuatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka, jangan hanya dikenakan kode etik. Itu intinya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Sementara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK. Meski begitu, tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen, namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri Chandrawati tersebut. Dan pemirsa, untuk membahas terkait peran Putri Chandrawati pada kasus kematian Brigadir Joshua, kami sudah terhubung dengan Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan atau Kampak, Saur Siagian. Selamat malam Pak Saur, apa kabar? Selamat malam Mbak Sapat. Luar biasa, saya mau koreksi sedikit Mbak Sapati. Ya. Saya adalah penasehat Kampak, bukan koordinator. Baik, penasehat Kampak Pak Saur Siagian. Ya, Pak Saur, Putri Chandrawati ini disebut sebagai saksi kunci kasus kematian Brigadir Joshua, namun Putri disebut tidak kooperatif. Apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum untuk membuat terang kasus ini? Ketika almarhum Joshua sudah terbunuh, yang tragis kan ada juga tuduhan pelecehan seksual, Mbak Sapati. Namun ketika tampak kemudian melaporkan ke Bareskrim tentang pembunuhan ini, kemudian juga pengacara keluarga Joshua juga melalui pengacaranya juga melaporkan, ternyata terbukti bahwa tembak-menembak atau dugaan pelecehan seksual itu adalah bohong. Nah, ini sangat serius dan sangat tragis. Satu orang yang telah mendedikasikan dirinya bertahun-tahun kepada saudara Verdi Sambo, setelah dibunuh masih kemudian dicap sebagai pelaku pelecehan seksual. Nah, yang melaporkan saat dugaan pelecehan seksual ini adalah saudara atau istrinya Verdi Sambo, dalam hal ini Putri. Nah, menurut kabar Bareskrim, ketika eksekusi pembunuhan ini terjadi, Mbak Sapati, ada 5 orang di TKP. Yang pertama suaminya Verdi Sambo, kemudian saudara Brada E, kemudian RR, dan juga satu lagi nanti saya ingat yang supir beliau. Keempat ini telah ditetapkan tersangka, sementara sampai saat ini orang yang melakukan laporan palsu, kemudian yang membohongi dan diduga terlibat upaya atau bersama-sama rencana pembunuhan ini, saya pikir tepat apa yang diusulkan oleh
pengacara daripada korban menetapkan si Putri ini sebagai tersangka. Setidaknya ada 4 pidana yang terduga dilakukan, yaitu pertama terlibat upaya pembunuhan, kedua upaya membohongi masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian juga menghambat para penyidik, dan tentu juga membuat LP bohong. Nah, saya kira ini sangat terang benderang supaya ada kepastian, sehingga kita tadi itu dibahas ada drama-drama yang sangat kalau saya mengatakan sangat menjijikkan. Saudara Ferdy Sambo ini saya bilang dia mengatur skenario soal mau menutupi kejahatan pembunuhannya, tetapi dia menjual istrinya, harus dijual istrinya, kemudian keluarganya masih tetap kemudian mengatakan ada dugaan pelecehan seksual. Nah, saya kira ini tuduhan sangat serius. Demi rasa keadilan kepada almarhum dan keluarga, demi keadilan kepada masyarakat, saya kira ini harus segera diusut tuntas dan segera ditetapkan status daripada Putri Chandra. Baik, terima kasih Pak Saur Siagian, penasehat Tampak, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya pemirsa, akibat kasus Sambo, Korps Bayangkara kini tengah menjadi sorotan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.